فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار ومن كل ما قرب إليها من قول وعمل. فإنشاءالله تبارك وتعالى kita akan lanjutkan bacaan kita dari kitab Adabiz Zafaf karya Syekh Al-Albani rahimahullah, yaitu apa yang berkaitan dengan adab-adab pernikahan. Walhamdulillah, kita telah mengambil lebih daripada 20-an adab yang telah disebutkan oleh penulis rahimahullah, yang mana pada kesempatan terakhir penulis sudah mulai masuk membahas tentang apa yang berkaitan dengan al-walimah, resepsi pernikahan atau undangan pada walimatu al-urs. Yang mana barakallahu fikum, ini adalah salah satu bentuk apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan bagi siapa saja yang menikah, agar pernikahan itu diviralkan atau ditenarkan sehingga orang-orang mengetahui bahwasanya si A dan si B telah menjalin hubungan pernikahan, sehingga terangkat berburuk sangka kepada keduanya apabila mereka bersama, sebagaimana sebagai bentuk syukur atas hudutsun nikmah, adanya kenikmatan yang didapatkan oleh mempelai laki-laki dan juga mempelai wanita. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Aulim walau bisyah." Lakukanlah resepsi pernikahan walaupun hanya dengan seekor kambing. Dan juga Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "A'linun nikah," umumkanlah adanya pernikahan. Dan beliau rahimahullah juga menyebutkan bahwa yang namanya walimahan tidak mesti dengan daging. Sekalipun tidak didapatkan daging, maka resepsi pernikahan
itu bisa diwujudkan dengan yang tawadhu, sederhana, sesuai dengan kadar kemampuan, biduni takalluf, tanpa harus membebankan dan berlebih-lebihan. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan nuhina anit takalluf, diriwayatkan oleh Al-Bukhari, kita ini dilarang untuk takalluf, berbeban-beban, memberat-beratkan diri. Allah Azza wa Jalla mengatakan qul la as'alukum alaihi ajra wa ma ana minal mutakallifin. Katakan wahai Muhammad, aku tidak menuntut upah atas dakwahku ini kepada kalian, dan aku bukanlah orang yang suka berbeban-beban diri. Nah, sehingga fattaqullaha mastata'tum, silahkan kalian bertakwa kepada Allah sesuai dengan batas kemampuan kalian. Kemudian juga beliau menyebutkan tentang tidaklah diperkenankan dalam melakukan acara walimahan mengkhususkan undangan untuk orang-orang kaya saja. Syarrut ta'am ta'amul walimah yud'a ilaiha al-aghniya wa yutraku wa yamna'aha al-masakin. Seburuk-buruk makanan adalah makanan walimahan yang diundang padanya hanya orang kaya, dan orang miskin dilarang mendatanginya. Kemudian barakallahu fikum, adab yang ke-29 masih berkaitan dengan walimahan. Dan ini barakallahu fikum adalah adab yang berkaitan dengan para hadirin. Tidak ada kaitannya dengan mempelai pria atau wanita, tapi ini berkaitan dengan orang-orang yang diundang untuk mendatangi walimahan. Kata penulis, wujubu ijabatid dakwah, wajibnya menghadiri undangan. Wa yajibu ala man du'iya ilaiha yahduraha. Wajib bagi siapa yang diundang menghadiri walimah untuk mendatanginya. Wajib bagi siapa yang diundang menuju walimahan untuk menghadirinya. Wa fihi hadithan, dan dalam pembahasan ini terdapat dua hadis. Al-awwal, hadis yang pertama, dari hadisnya Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah berkata, "Fukkul 'ani, wajibud da'i, wa'udul maridi." Fukkul 'ani ay memerdekakan, al-'ani al-asir, atau membebaskan budak, tawanan perang. Nah, asir, tawanan perang. Ay a'tiquhu min aidil adu bimalin aw ghairihi, yaitu bebaskanlah mereka dari tangan musuh, baik itu dengan harta atau dengan tebusan berupa tawanan yang lainnya. Nah, sekiranya di sana ada kaum muslimin yang tertawan di tangan orang kafir, mereka disandra dan semisalnya, maka di antara kewajiban bagi sesama muslim adalah untuk berusaha menebusnya dan menyelamatkannya dari tangan orang-orang kafir. Apakah itu kita tebus dengan bayaran, atau kita tebus dengan tukar, barter, dengan tawanan yang kita dapatkan dari orang-orang kafir. Karena seorang muslim tidaklah sepantasnya membiarkan, apalagi menyerahkan saudaranya muslim, sesama saudaranya seiman, kepada musuh yang menjadi musuh kita bersama. Nabi SAW berkata dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, datang juga dari sahabat Abdullah bin Umar, semakna, al-muslim akhul muslim, muslim itu adalah saudara muslim yang lain. La yadhlimu, dia tidak akan menganiaya saudaranya. Wala yakhdhuluh, dia juga tidak akan menterlantarkan. Wala yuslimuhu, dan dia juga tidak akan menyerahkan saudaranya, membiarkan saudaranya ke tangan musuh. Nah, karena itu Nabi katakan, fukkul 'ani, bebaskan, tebus para sandera kaum muslimin yang di tangan orang-orang kafir. Wa ajibud da'i, jawablah, hadirilah undangan. Dan ini syahid yang diinginkan, bahwa menghadiri undangan adalah di antara perkara yang diwajibkan. Terlebih lagi apabila itu adalah walimatul urs, acara resepsi pernikahan. Adapun acara-acara lainnya, maka para ulama berselisih. Di antara mereka mengatakan yang wajib hanyalah walimatul urs. Adapun selain itu maka yustahab, dianjurkan, tidak sampai pada tingkat yang wajib. Nah,
Wajibud da'i, jawablah ajakan orang yang mengundang. Wa'udu al-marid, dan besuklah orang yang sakit. Baik. Wa'udul marid, besuklah orang sakit. Barakallahu fikum, ini adalah fardu kifayah. Apabila di sana ada orang sakit dari kaum muslimin, maka wajib kifayah bagi kaum muslimin untuk membesuknya. Dan lebih ditekankan lagi pada kerabat dan juga orang-orang yang mengenalnya dan dekat kepadanya. Apabila barakallahu fikum sudah ada yang membesuknya, maka sebagaimana hukumnya fardu kifayah lainnya, kewajiban membesuknya itu tergugurkan. Nah, namun apabila kaum muslimin mengetahui, apalagi kerabat, orang-orang dekatnya mengetahui bahwasanya dia sakit, lalu tak seorang pun di antara mereka yang membesuknya, maka semua yang mengetahuinya berdosa. Karena i'adatul marid, membesuk orang sakit, barakallahu fikum, min huquqil muslimin, di antara kewajiban kaum muslimin, yang mana para ulama menyebutkan hukumnya fardu kifayah. Allah musta'an. Syahid dalam hadis, wa ajibud da'i, jawablah undangan. Atsani, yang kedua, idza du'iya ahadukum ilal walima falyatiha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim, apabila salah satu di antara kalian diundang kepada walimahan, maka hendaklah dia mendatanginya. Dalam tutup kurung, arsan kana aw nahwi, apakah itu walimahan atau semisalnya, yaitu walimahan pesta pernikahan atau semisalnya. Wa man lam yajib da'wah, siapa yang tidak menghadiri dakwah, tidak menjawab undangan, faqad 'asallaha wa rasulahu, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah dan juga Rasulnya. Dalam hadis dalil tentang wajibnya mengundang atau tentang wajibnya untuk menghadiri undangan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faman lam yajibid da'wah," siapa yang tidak menghadiri undangan, faqad 'asallaha wa rasulahu, maka dia bermaksiat kepada Allah, dan kemaksiatan tidak akan disebutkan secara bebas dalam lafaz syariat kecuali bagi siapa yang meninggalkan sesuatu yang wajib. Sehingga para ulama menyebutkan wajibnya menghadiri walimah, nah, pesta undangan pernikahan. Siapa yang tidak menghadirinya maka telah Mada barakallahu fikum faqad 'asallaha wa rasulahu, dia telah bermaksiat kepada Allah dan juga Rasulnya. Kemudian adab yang berikutnya masih berkaitan dengan yang diundang, para hadirin yang menghadiri acara walimahan tersebut. Al-ijabah walau kana sha'iman. Adab yang ke-30 adalah tetap menghadiri undangan sekalipun yang diundang itu berpuasa. Misalnya ada undangan acara walimahan hari Senin, di mana yang diundang kebiasaannya puasa Senin Kamis, maka sehendaknya dia tetap menghadirinya. Sepantasnya untuk dia tetap menghadiri undangan tersebut apabila dia diharapkan kehadirannya. Adapun kalau kiranya undangannya bebas, siapa saja mau datang silahkan, dan tidak ditekankan untuk dia hadir, maka tingkatnya barakallahu fikum tidak sampai kepada wajib. Namun kapan ayyana, orang itu disebut undangannya dengan nama, saya harapkan si fulan datang, atau saya undang A, B, dan C untuk menghadirinya dan saya harapkan mereka untuk hadir, maka barakallahu fikum di sini dia wajib menghadirinya sekalipun dia berpuasa. Kenapa? Karena puasa itu adalah puasa sunnah. Yang dimaksud puasa sunnah, pertama karena itu ada puasa sunnah. Yang kedua, menghadiri walimahan adalah perkara yang wajib. Sehingga kaidah menyatakan bahwasanya apabila bertepatan sesuatu yang wajib dan juga sesuatu yang sunnah, maka kita harus mengedepankan yang wajib. Karena itu barakallahu fikum, para ulama mengatakan yang bagi sepatutnya untuk dia mendatangi undangan tersebut. Kecuali barakallahu fikum apabila pemilik acara dia mau mengalah dari haknya, begitu mengundang dan mengatakan tidak masalah kau tidak datang karena kau puasa atau semisalnya, maka ini hal yang berbeda. Namun apabila pemilik undangan bersikeras dan mengharapkan kedatangannya, maka sepantasnya untuk dia mendatanginya. Dikarenakan barakallahu fikum di sana ada sesuatu yang wajib dan di sana ada yang sunnah, maka
hendaknya orang yang berpuasa sunnah mengedepankan yang wajib. Qala rahimahullah al ijabah walau kana sha'iman, menjawab undangan walaupun berpuasa. Wa yanbaghi ayyajiba walau kana sha'iman, dan sepatutnya untuk dia menjawab undangan itu sekalipun dia berpuasa. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Idza du'iya ahadukum ila ta'amin falyajib." Apabila salah satu di antara kalian diundang kepada suatu makanan, sajian makanan, maka hendaklah dia menjawab undangan itu. Fa idza kana muftiran falyat'am, apabila dia adalah orang yang berbuka, maka silakan dia makan. Wa in kana sha'iman falyusalli, yakni doa, apabila dia berpuasa maka silakan datang dan dia mendoakan. Falyusalli yakni ad-doa, yaitu hendaknya dia doakan. Nah, karena dia tidak wajib untuk berbuka. Yang wajib adalah datang. Sehingga sekalipun dia puasa, dia datang. Kalau dia berbuka puasa, maka silakan dia makan. Apabila dia sementara dalam keadaan berpuasa, maka kalau dia tidak dituntut untuk makan, menyantap hidangan, diharapkan kedatangannya, maka dia datang lalu dia doakan. Dia bacakan apa yang disyariatkan, barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakum ma fi khair, kepada mempelai. Kalau dia laki-laki, kepada mempelai laki-laki. Kalau dia adalah wanita yang diundang, maka dia doakan mempelai wanita dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan menghadiri undangan barakallahu fikum bukan berarti membatalkan puasa. Walaupun apabila dia membatalkan puasa, maka tentu itu lebih disenangi bagi yang mengundang. Kenapa? Pertama, karena puasa itu sendiri adalah sunnah. Yang kedua, itu untuk menenangkan dan menentramkan hati orang yang mengundang, yang mengharapkan untuk dia makan. Qala rahimahullah, al-iftar min ajlid da'i, berbuka puasa dikarenakan si pengundang. Walahu ayyaftira idza kana mutatawwi'an fi siyamihi, dan boleh bagi orang yang berpuasa tadi buka kalau dia hanya melaksanakan puasa sunnah, apabila dia melaksanakan yang sunnah dalam puasanya itu. Wala siyama idza alahha alaihi da'i, terlebih lagi apabila si pengundang menekan agar dia makan. Makan kita, saya sudah siapkan sengaja, saya istimewakan kita tempat duduk untuk kita puasa, kita puasa sunnah itu. Dan si pemilik undangan berhak untuk mengajaknya makan karena dia mengundangnya untuk makan. Nah, dan semakin ditegaskan lagi barakallahu fikun, apabila si pemilik undangan bersumpah, wallah saya bersumpah kau harus makan. Maka di antara hak muslim lainnya adalah ibrarul muqsim. Dia harus membenarkan sumpah siapa yang bersumpah. Selama itu tidak merugikan agama, tidak merugikan dunianya. Dan dia disuruh makan di sini, tidak merugikan agamanya. Kenapa? Karena dia tidak melakukan sesuatu yang melanggar syariat. Orang yang berpuasa barakallahu fikum, puasa sunnah, dia boleh saja membatalkannya kapan dia mau, sebagaimana dia boleh terus melanjutkannya. Dan ini dikembalikan kepada kehendak si orang yang berpuasa. Namun di sini barakallahu fikum, tatkala ada tekanan, tuntutan untuk dia makan, apalagi disertai dengan sumpah wallahi, hendaknya kau makan. Atau barakallahu fikum untuk menjaga perasaan si pengundang. Dia tidak tahu kalau ternyata dia puasa dan dia tetap datang. Cuman dia sangat berharap agar orang yang diundang itu hadir dan ikut dalam menyantap sajian yang telah diistimewakan. Maka di sini barakallahu fikum, yang disunnahkan bagi orang yang diundang dalam keadaan berpuasa sini adalah untuk membatalkannya. Wala siyama idza alahha alaihi da'i, terlebih lagi apabila dituntut, ditekankan kepadanya untuk berbuka oleh orang yang mengundang. Wa fihi ahadits, dalam pembahasan ini terdapat beberapa hadis. Al-awwal, yang pertama, idza du'iya ahadukum ila ta'amin falyujib, apabila salah satu di antara kalian diundang, maka hendaklah dia menjawab undangan itu. Fa in syaa ta'ima, kalau dia mau silakan makan. Wa in syaa taraka, dan kalau dia mau maka silakan dia tinggalkan makanan itu. Wa tsani, hadits yang kedua, as-shaim al-mutatawwi amiru nafsihi, orang yang puasa sunnah adalah pemimpin dirinya sendiri. In syaa shama wa in syaa aftar, apabila dia mau silakan berpuasa, itu dilanjutkan puasanya. Wa in syaa aftar, dan kalau dia mau maka silakan dia berbuka. Ats-tsalits, hadits yang ketiga, hadits Aisyah radhiyallahu anha qalat, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman, suatu hari
Nabi SAW masuk menjumpaiku. Faqala hal indakum syai'un. Nabi pun bertanya, apakah kalian punya sesuatu yaitu berupa makanan? Faqalat la. Aisyah menjawab tidak. Dan ini kondisi dan keadaan rumah tangga Nabi SAW. Yang tidak pada setiap saatnya ada makanan yang mereka bisa santap. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha pernah menceritakan bahwa sungguh dia telah melihat terbitnya hilal, lalu terbit hilal berikutnya, lalu terbit hilal berikutnya. Yaitu 2 bulan berturut-turut. La yuqadu ala buyuti atau fi buyuti Rasulillahi nara. Tidak pernah dinyalakan api di rumah-rumah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Subhanallah. Nah, beliau adalah orang yang paling mulia. Dan kemuliaan beliau bukan dikarenakan adanya dunia. Karena dunia bukanlah tolak ukur kemuliaan sesuatu. Bersamaan itu, Nabi SAW adalah orang yang paling sederhana hidupnya. Bahkan barakallahu fikum, beliau SAW sebagaimana disebutkan, tidak bisa merasa kenyang berturut-turut. Sebagaimana disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari roti yang berkualitas. Ma syabi'a Muhammadun sallallahu alaihi wasallam 3 mutawaliyat min khubzi daqiqin atau sya'irin. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kenyang 3 hari berturut-turut atau 2 hari berturut-turut memakan roti yang terbuat dari gandum. Beliau alaihi salatu wasallam hidupnya sederhana, kehidupan beliau alaihi salatu wasallam juga biasa-biasa saja, namun hal itu bukanlah penghalang untuk meraih kemuliaan. Nabi alaihi salatu wasallam masuk menjumpai Aisyah di suatu hari. Faqala hal indakum syai'? Maka Nabi bertanya, apakah kalian punya sesuatu? Faqultu la. Kata Aisyah, tidak. Qala fa inni sha'im. Sesungguhnya saya sementara berpuasa. Thumma marra bi ba'da dzalikal yaum. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melewatiku, yaitu datang lagi menjumpai Aisyah setelah hari itu. Nah, karena Nabi alaihi salatu wasallam barakallahu fikum memiliki beberapa istri. Dan beliau barakallahu fikum akan tinggal di rumah istri-istrinya dan bermalam. Dan Nabi alaihi salatu wassalam dari upaya keadilan yang dilakukan oleh Nabi antara istri-istrinya, maka beliau akan bermalam di masing-masing istrinya 1 malam. Dan juga barakallahu fikum bukan berarti begitu Nabi alaihi salatu wassalam bermalam di rumah si A, maka tidak boleh untuk dia datang berkunjung di rumah si B, C dan seterusnya, tidak. Yang wajib bagi muta'addid, orang yang berpoligami, adalah membagi tidur malamnya bersama istri-istrinya dengan adil. Adapun di siang hari maka dia bebas mengunjungi siapa yang dia mau datang kunjungi. Dan dahulu Nabi alaihi salatu wassalam akan mengunjungi istri-istrinya, melihat kondisi keadaan mereka di setiap harinya. Lalu beliau akan berakhir di rumah di mana beliau akan bermalam di sana. Nah, maka Nabi pun melewati beliau, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, setelah hari tersebut. Wa qad uhdiya ilayya hais, dan telah dihadiahkan kepada Aisyah radhiyallahu anha hais, makanan yang terbuat dari keju, minyak samin dan kurma. Fa khabba'tu lahu minhu, lalu aku pun menyembunyikan, yaitu menyimpankan untuk Nabi dari makanan tadi. Wa kana yuhibbul hais, dan dahulu Nabi itu suka makanan yang disebut hais itu, keju, minyak samin dan kurma. Qalat ya Rasulullah, maka Aisyah pun berkata, wahai Rasulullah, innahu uhdiya lana haisun, sesungguhnya telah dihadiahkan, diberikan kepada kami hais. Fa khabba'tu laka minhu, maka aku telah menyimpankannya untukmu sebagian darinya. Qala udnihi, Nabi katakan dekatkan, yaitu sajikan kepada beliau. Qala ma inni qad asbahtu wa ana sha'im, lalu Nabi melanjutkan ucapannya dan mengatakan, sesungguhnya di pagi hari ini saya telah berpuasa, yaitu saat ini saya telah sementara berpuasa. Fa'akala minhu, lalu Nabi pun makan dari hais tadi. Thumma qala, lalu Nabi pun berkata, innama mathalu shaumil mutatawwi' mathalur rajuli yakhruju min malihi sadaqah, sesungguhnya perumpamaan orang yang puasa sunnah seperti orang yang mengeluarkan dari hartanya sebagai sedekah. Fa in syaa amdaha, apabila dia ingin maka dia pun melanjutkan sedekahnya, itu dia keluarkan betul. Dia memberikan sedekah tersebut kepada yang dia inginkan. Wa in syaa habasaha, dan kalau dia mau, dia menahan harta itu tidak jadi mensedekahkannya. Nah, artinya barakallahu fikum, sebagaimana orang yang sudah punya niat untuk bersedekah, lalu dia keluar rumahnya. Kalau dia menginginkan, maka silakan dia lanjutkan dan memberikan
sedekahnya kepada siapa yang dihendaki. Dan apabila dia berubah niat dan tidak jadi untuk mensedekahkannya, maka silakan untuk dia menahannya kembali. Maka demikian juga orang yang puasa sunnah, kata Nabi. Mathalu shaumil mutatawwi, perumpamaan untuk orang yang puasa sunnah. Kalau dia mau lanjutkan silahkan, kalau dia mau berbuka maka itu juga hak dia untuk lakukan. Namun sekali lagi barakallahu fikun, apabila dia menghadiri undangan kemudian si pengundang itu sangat berharap, apalagi bersumpah, maka tentu sangat dianjurkan, bahkan wajib baginya untuk mengkabulkan permintaan orang yang mengundang. Terlebih lagi itu puasa yang sunnah. Berdasarkan hadits, amarna Nabi sallallahu alaihi wasallam bisab'in wa nahana an sab'in. Kata Bara ibn Azib radhiyallahu anhu, muttafaqun alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk melakukan 7 perkara dan melarang kami dari 7 perkara. Di antara 7 perkara yang disebutkan oleh Nabi, wa ibrarul muqassim, kami diperintahkan untuk membenarkan sumpah. Orang yang bersumpah maka sebagai bentuk pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla yang namanya disebut dalam sumpah tersebut, maka kita melakukan apa yang dia minta dalam sumpahnya tadi. Nah, ini barakallahu fikun 3 adab dan semuanya berkaitan dengan orang yang menghadiri undangan. Yang pertama, wajibnya menghadiri undangan. Yang kedua, sekalipun berpuasa maka wajib. Dan yang ketiga, sepantasnya bagi orang yang menghadirinya kalau puasa untuk membatalkan puasanya dan menyantap hidangan. Dan lebih ditekankan lagi apabila dia berbuka puasa demi menjaga perasaan si pengundang, terlebih lagi apabila dia bersumpah dan menuntut untuk menyantapnya. Nah, naktafi insyaallah. Subhanallahi wa bihamdihi, astaghfiruka wa atubu ilaik.